Selamat datang kembali di The Kamar Podcast lagi. Anjing. Kamar Game Week. Kamar Game Week episode 6. Masih bersama saya Budak di sini dan El King minggu ini berturut-turut kembali. Dengan semua chip yang sudah digunakan. Chip itu pakai semua tuh. Asu. Munib menjadi El King setelah 2 minggu berturut-turut jadi Budak, 2 minggu berturut-turut jadi El King. Alhamdulillah. Gere. Catatan berarti 3 kali gue menjadi tuan. Oh iya benar. Seperti peringkat overall gue. Peringkat Tetap tiga. busuk aja. Oh ya, ini konteks nih ya buat yang mungkin baru nonton atau nggak ngerti apa sih King, apa sih Budak gitu ya. Jadi kita tuh punya berempat di sini, kita punya liga sendiri dan kita nge-challenge diri kita. Kalau yang poin terbesar di satu game week itu kita sebut dia El King. Poin terendah di satu game week FPL itu kita sebut El Budak dan hukumannya itu ya deh membawa sesajian ya. Memang terlihat menyedihkan. Namun ada supportnya. Ada supportnya. Ada supportnya. Memang kalau cuma ini menyedihkan. Tapi kecil banget ya jujur. Jujur ya, aku nggak nyangka tadi. Ya, sumpah. Kan ini tak tinggal, tak beli kan. Tapi King, ini kita harus balik lagi ke minggu lalu. Benar. Dia ini ngomong sebelum mulai game week. Apa itu? Dia tuh ngomong kalau satu-satunya yang belum pernah menjadi budak adalah dia. Bahkan dia sampai ngomong Tuhan pun nggak bisa. Kalau itu wajar banget. Nggak sampai. Sekarang langsung dikasih paham sama semesta. Yang Tuhan itu nggak. Jangan lebih-lebihin. Langsung karma, Mas. Tapi emang karma ada yang ngomong gitu kemarin. Iya. Gue masih inget kok kata-katanya. Tapi orang satu-satunya di sini yang belum itu gua. Iya, kalau itu ya. Kayaknya sih nggak bakal mungkin ya. Gitu. Itu juga iya. Yang Tuhan, saya cuma Tuhan. Kalian agak berlebihan, tapi nggak apa-apa. Budak terima aja. Terima. Budak terima. Tapi kan kamu bukan Tuhan Bego ini. Nggak apa, gue izinkan. Ya sudah, karena gue budak nih dan kemarin-kemarin gue yang memandu, gue minta izin dulu ke lu. Gue masih boleh memandu apa enggak? Boleh memandu. Oke. Coba kalau dia jawab nggak boleh, topik aja. Lebih pening tuh. Lebih pening topik. Ya ini setelah game week, tapi game week kemarin kalau FPL ya, ini bahas sedikit FPL itu poin rata-ratanya pun rendah. Anjlok. Anjlok. Berapa ya? 40 43 kayak. 43, 43 ya? Coba ya. 42, sorry. 42 Lebih rendah. Lebih rendah, 42. 42. Nah, poin FPL gua 43. Di atas KKM 1. Lalu di atas gua nih, saingan gua udah 3 minggu berturut-turut dia jadi El King enggak, jadi El Budak enggak. Konsisten di peringkat ketiga. Just being mediocre aja. El Gunners 45. Beda 2 poin anjing. Kesel banget. Terus di bawah di atasnya Topik peringkat 2 itu ada AC Melani 53 poin. Dan di atasnya El King kita 54 poin. Tipis. Ini presiden wakil presiden. Hitungannya. Sebenarnya tuh gue 50 akhir match City lawan Arsenal kan match terakhir ya. Iya. Terus paginya gue bangun dapat bonus ternyata si Gabriel. Gabriel yang dapat 4 poin berarti. Gabriel itu 2. Terus 2 lagi tuh. Ya. Bukan Gabriel, siapa sih? Truffert. Truffert iya 9 bonus poin. Truffert. Iya, terus. 9 poin anjing, 9 poin. Tapi Renildo-nya harusnya bisa lebih tinggi. 56. Ya. Cuman dia ada Renildo kartu Ada merah. Renildo. Sama, Pak. Iya. Aku juga Dia dari ini juga. tuh. Fun fact. Ini apa? Kemarin pas hari terakhir itu hari Minggu. Kan kita nonton tuh bertiga ya. Ya. Terus kita udah, ini udah punyanya Mas Hanif ini, dia udah aman tinggal ongkang-ongkang kaki. Makanya pas Munib bilang, gue El King lah. Anjing plot twist. Beda 1 lagi, cuma beda 1. Kaget gua. Karena Munib pakai bench boost ya. Bench boost. Sesuai yang lu bilangin minggu lalu, lu bilang kan mau pakai chips. Mau pakai Akhirnya lu chip. pakai bench boost. Terus AC Milan ini emang gacor aja sih, pemain-pemainnya gacor-gacor sih. Ya itu sedikit dari liga kita itu liga harga diri. Jadi
gue ulangin lagi, kalau yang paling rendah di satu game week itu El Budak, dan kebetulan saya minggu ini El Budak. Dan yang paling tinggi itu El King. Munib itu El King udah 2 minggu 2 berturut-turut. minggu berturut-turut. Kalau Insyaallah 3. amin, amin. Presiden tuh cuma boleh 2, Mas. Oh iya, benar. Aduh. Kok The Kamar League? Oh. Oke, nah kita juga punya Liga The Kamar ya. Ya. Ini kan kita punya podcast ngomongin FPL, ngomongin Premier League. Di awal musim itu kita juga buka The Kamar League. Diikutin League. sama 33 orang. Sekarang kita bacain yang tiga aja ya, 3 teratas ya. Jadi peringkat ketiga itu ada, anjir nama timnya cok, BUMN Beban Negara. Nama timnya sumpah. Adini Kim Jong Un. Adini Kim Jong Un. Ngeri, Cuk. Keren Mas kamu. Total poin tuh 312 ya. Minggu ini dia 63. Gacor sih, kita buka dikit ya. Bowen cok dia. Dia ngaptenin Haaland. Haaland, Bowen, Pedro, Semenyo, Saka, Kudus, Senesi, Pedro Porro, Munoz, Dubravka, dan Konsa. Itu 63 Senesinya 9. Tapi pinter ya dia yang nyadangin Sanchez ya. Oh, dia nyariin Sanchez ya? Kipernya tadi siapa? Dubravka? Dubravka. Nah, ini yang peringkat kedua itu ada manajer Trisna Ardianto. Nama ininya Red Hot Chili Peppers. RHCP, bos. RHCP. Dengan total poin 320 dan di game week ini, dikit sih dia game week ini 47 poin. 47. Dikit. Karena dia banyak pemain Chelsea. Banyak pemain Chelsea, dia ada 3 kayaknya fans Chelsea dia. Terus sama ada satu striker gedebok pisang yang kayak kurang berguna di tengah. Oh, jauh Pedro. Ya oke. Nah, peringkat 1 ini bro, ini kayaknya kalau nggak salah kita juga ngebacain nama dia cuy. Ihsan Romatullah. Dia Ihsan masih tetap Romatullah. di peringkat 1. Benar. Poin 357, game week ini 66. juga. Gacor. Pakai bench boost. Oh, pakai bench boost ya dia, Ya. Mas? Bench boost. Coba dilihat. Siapa aja, Mas? Bench boostnya Kelleher, Jubi Mendy, Senesi sama Saliba. Gacor di Senesi doang bench Senesi boost ya. doang. Tapi dia ngaptenin Mateta. Mateta ya. Ada Renders, ada Gehi, ada Pedro Porro. Ya itulah ya yang di The Kamar League. Semoga kalian semangat karena di peringkat bawah nih ada teman kita Noval Fernanda. Peringkat 32, nama timnya Maha Oke. Oke. Peringkat 32. Tapi kurang oke nih yang Kurang performance-nya. oke. Sama Muhammad Faizun, nah kita nggak kenal yang ini. Ya itu. Nah, kita ini game berhadiah cuy. Game berhadiah benar. Kalau seneng kan kita bisa buka lagi tahun depan. Iya. Jadi be kompetitif ya, semangat. Iya. Nanti Kayak kita. mungkin musim depan kita adain grup chat mungkin ya. Oh iya. Biar ada perdebatan, ada yang nanya-nanya gitu. Iya, Discord gitu ya, yang Discord. berbayar. Jangan Nggak apa buat kita ini siapa? Kita ini Kita nggak gabung mau. Gua aja di liga gua sendiri di peringkat 14. Mas Adib di 8 ya kan. Gue berapa, Pak? Gue berapa, Pak? Ente di ACMH. masih 13. 13. El Gunners. El Ah, Gunas. Kudus paling bawah. El Gunas 22 ya. Kita tuh jauh-jauh kan. Gua sama Tori kayak di SMA nih. Ranking Iya. kayak peringkat ranking kita sekolah. Beda Pak. 1 doang. Mepet. El Gunus tuh paling ini loh, paling rendah loh total poinmu, Bro. Kau kalau bisa sih jangan main aman-aman aja. Emang kau selamat 15.000. Cuman ini lebih besar loh hadiahnya. Di Kau liga harus- 4 iya. orang ini kan mengerikan. Kau harus berani ambil resiko, Bro. Nih, aku bacain ya total poin kita ya. AC Melani 293, ACMH FC 282, Moon Rossi 277, El Gunners 247. Kau sama Munib pun beda 30 poin. 30 poin. Munib ke aku cuma beda 5 poin. Aku ke Mas Hanif berapa nih? 12. 12. Enggak, Cok. Berapa aja? 19-an Iya. kayaknya. Gua ke Mas Hanif lebih jauh. 11. 9 poin. Mana 9 Oh, poin? Asmehe. Enggak dong, dia ke aku beda 5. Oh iya. Ya. Aku ke Mas Hanif beda 13. Beda 13. 9. Berarti 18. 18. Ya tipis-tipis lah kita. Tipis-tipis. Topik Kok nih yang 9 harus sih? mengejar dia lah. 11, Pik. Beda 11. Kok 11 sih? Lah? 282 ke 293. Oh iya. 11 lah. Salah. Sorry. Salah. Tapi ada satu yang nggak salah, Pik. Apa? Hasil match week minggu ini, Kenapa itu, Bang? ada 2 big match. Iya. Chelsea versus MU dan Arsenal versus City. Ada sih sebenarnya yang plot twist. Apa itu? MU menang. Oh, iya. Jujur ya. Iya. Plot twist sedikit sih itu. Mainnya bagus soalnya. Aspak mana cuy? Nggak bagus. Nggak bagus. Karena Bagus tuh kartu cuma merah. sebelum kartu merah doang itu bagus. Tapi ya nggak tahu ya Itu kalau nggak belum bagus.
Kenapa menurutmu nggak bagus? Nah, karena dia MU tuh nggak bisa manfaatin. Padahal si Maresca kan udah narik Pedro Neto sama siapa satunya? Palmer. Estevao ya. Estevao. Estevao di awal. Dan beberapa menit kemudian Palmer juga cedera. Otomatis Chelsea udah nggak bisa tuh nyerang lagi menurut aku. Betul. Tapi MU juga nggak bisa manfaatin itu. Iya. Malah di menit 30-an kayak Casemiro kartu merah juga. Enggak dong. Kalau di babak 40-an, menit Emang- 40-an. Emang di babak pertama itu. Babak Oh, iya, pertama. pertama. Jadi tuh kan yang pas kartu merah itu kan dia langsung 2 gol. Tapi sebenarnya itu Chelsea apa ya, kalau aku nonton tuh ya mungkin karena tiba-tiba bingung kan komposisinya banyak yang berubah banget. MU tuh banyak banget loh dapat peluang dan kelihatan banget secara organisasi pertahanan Chelsea itu kelabakan gitu loh. Ya. Ada satu momen kayaknya 3 pemain MU itu ada Amad Diallo tapi yang bawa bola tuh Ya. ini si Bruno. Sesko tuh udah buka ruang, Sesko apa Buemo gitu lupa. Tapi dia balikin lagi tuh ke Amad Diallo. Ya udah karena apa namanya? Itu tuh lebih dekat ke backnya Chelsea sebenarnya. Jadi ya udah nggak jadi apa-apa. Ya. Padahal Sesko bisa gol pertama tuh kalau di umpan gitu. Berarti menurut kalian berdua kurang sebenarnya mainnya. Kalau menurut gua sih bagus sih. Kalau ente kan juga nonton. Kurang, Pak. Kurang menurut ente. MU nggak klinis sih sebenarnya. Banyak peluang, banyak nyiptain ancaman tapi nggak ada yang jadi kan. Benar. Berarti ngaruh gara-gara ini juga ya kartu merah kiper berarti. Kartu merah kiper. Makanya kelihatannya bagus mungkin ya. Karena kan bagus karena kalau MU main to man kan udah kalah tuh Chelsea. Udah istilahnya tiap Chelsea pegang bola udah bisa ngepres 2 orang ke 1 orang gitu. Akhirnya ya kelabakan. Cuman ya gitu MU selalu nggak klinis, kayak bingung di sepertiga akhir. Betul. Masih ya itu ya PR-nya ya. PR. Masih panjang sih Amorim. Cuman kalau gue tuh kemarin kenapa bilang bagus karena ngelihat ini, Pak. Akhirnya dia masang Maguire itu loh. Oh iya benar. Tapi secara defense memang lebih oke tuh. Lebih oke kan Maguire kan. Ya emang ada pengaruh nggak punya sayap lagi ya Chelsea ya. Cuman bola-bola udara menang terus coy. terus, ya. Apalagi lawannya cuma Joe Pedro gitu kan. Yang mungkin di udara agak kurang gitu. Iya. Dan kayak beneran tembok gitu loh Maguire itu nontonnya. Sama The Ligt tuh kayaknya nyatu sih mereka. Delik lu kemarin kan ada ngomong Kalau ya. Delik bagus lumayan, Delik. Delik tuh ternyata lebih bagus nggak taruh di back tengah, posisi tengah ya kan tuh 3 back tengah kan. Ada back tengah kanan, back tengah-tengah, ada back tengah kiri. Nah Delik tuh main di kanan, dia lebih bisa overlapping sama punya kualitas passing yang oke. Lumayan ya passingnya ya. Daripada dia di tengah cuma jadi angkor buat ke kanan ke kiri, mending kayak gitu. Jadi bisa nemenin Amat. Kalau memang Amat yang main wingback kanan kan, bisa nemenin maju. Atau nemenin siapa yang main wingback kanan, Dalot siapa. Dan kemarin Amat jadi ini ya, jadi musuhnya fans MU. Karena kemarin tuh beberapa kali peluang Sesko udah buka ruang, dia nggak ngoper. Terus dia foto sama Garnacho abis match, tukeran jersey, ngetek agensi mereka kan satu kan sama kan, langsung dihapus. Iya lah, pasti udah dimaki-maki. Itu kayaknya langsung HR-nya yang nelpon kan. Tapi gue nggak ngerti kenapa Enzo Sanchez kan kartu merah, kenapa 2 sayapnya langsung ditarik ya, menit 5, Neto sama Estevao gitu. Sebenarnya jawabannya ente dulu Mas. Nah, menurutku si siapa pelatihnya Enzo Maresca ini mau cari aman ya, karena kan diambil sayapnya dan dia tuh masih berharap sama Palmer, soalnya dia yang paling tenang bawa Bola. bola di tengah ntar dialin ke Joe Pedro, ternyata Palmernya juga Cedera. habis itu. Nah, habis itu gagal menurutku. Iya. Jadi sebenarnya benar tuh kata Mas Andre, biar organisasi defense-nya lebih bagus kan. Mereka tuh berapa kali kelihatan pingin ngincer transisi direct gitu mainnya. Cuma memang nggak punya ball carry kan. Aturannya punya Palmer. Sebenarnya harusnya kalau memang Enzo kan ngomong kan, Palmer memang dari sebelum pertandingan mulai udah di-scan, nggak terlalu fit. Kenapa yang nggak ditarik Palmer aja? Dari awal Estevao ya. Estevao kan yang fit kan. Iya, benar-benar. Harusnya kalau Estevao nggak ditarik duluan, Mungkin bisa. Estevao mungkin bisa jadi ini pemain yang bisa ball carry itu di tengah. Cuman kan akhirnya nggak ada. Akhirnya ngandelin itu tuh Santos. Nah, Santos hancur-hancuran kan. Emang defense-nya oke Santos. Bisa motong gitu ya, tipikal box to box lah. Cuman pas ngelihat di dribble bawa bola, wah
kualitasnya ya Andre Herrera. Satunya siapa sih itu yang dimasukin? Anjing kualitas. Kenapa? Kayaknya lebih bagus Andre Herrera. Ya dikit lah. Siapa aja sih yang masuk tuh berarti? Estevao ditarik ganti Santos. Santos tuh ganti Palmer. Estevao ganti kipernya. Kipernya Oh, Jorgensen. iya, Jorgensen. Satunya Terus siapa si tuh? Pedro Neto diganti back Tosin ya kalau nggak salah. Oh, Oh, Cenk Cenk Tosin. Tosin. Itu elek banget Cok, itu Cenk Tosin itu Cok. Kacau Chelsea. Emang kebobolan ya, kebobolan 2 gol dan masih bisa membalas 1 gol sih. Masih lumayan sih ya, masih Iya. emang MU-nya bapuk juga tadi ya ngelihat dari kalian ternyata cuman gue yang bilang MU bagus ya. Bahkan gue pikir MU mainnya bagus soalnya. Tapi menurutku ya nggak tahu, itu kan Maguire diganti sama Euro ya, dan golnya itu dari Oh ya. Sisinya. Ini. dari sisi itu kan apa namanya umpan lambung kan. Ah. Ya. Euro tuh berdirinya tuh kayak di belakangnya. Benar. Backnya tuh siapa lagi? Caloba. Caloba. Kalah jadi. Tapi kalau misalkan itu masih Maguire kayaknya dia bakal menang deh. Kalau bola Feelingku dua juga sih itu ya. Dia masuk kan. Nah, itu Chelsea versus MU. Tapi kemarin tuh ini ya ada apa? Ada Liverpool Everton juga 2-1. Cuman ini ya udah tau lah ya Liverpool pasti bakal menang. Walaupun derby ya. Iya, cuman menang di keras-kerasnya doang. Ini Dan derby. nggak keras juga sebenarnya. Tapi kalian pasti nonton kan? Aku Ya. juga nonton tuh sebenarnya karena 6:30 kan. Serunya tuh kalau menurut kalian apa? Head to head pemain ya. Dari dua, kalau menurut kalian yang paling ke highlight tuh siapa lawan siapa? Kalau aku ini Van Dijk sama Tarkowski. Padahal kira cuma aku yang ini, yang notice. Iya. menang Kayaknya apa, mereka tuh udara. Van Dijk tuh setiap ini kayak selalu ada yang diomongin itu loh. Iya. Tapi itu Tarkowski. kayaknya emang sengaja. Kayaknya aku baca di Twitter kalau nggak salah ya ini si Van Dijk tuh bilang sama Tarkowski, ini kan derby. Ayo kita coba buat lebih keras lagi biar seru gitu. Oh iya benar. Nggak tahu. tapi itu bisa jadi, Mak. Jadi. Soalnya kan Soalnya ada mereka juga senyum-senyum ya. iya, momen tuh si Tarkowski tuh kayak geleng-geleng kepala gitu loh. Enggak maksudnya dia ini dari mana? Van Dijk wawancara apa? Dari orang Arab. Ya, Tahu, masa nggak tahu? mungkin kan ada AI-nya yang membaca Membaca. mulut. Nggak masuk akal. Tapi seru tuh nonton Van Dijk Tarkowski. sama Tarkowski. Iya. Emang sengit itu. Sampai ngelewek gitu. Iya. Dia itu emang ini kalau misalnya bola mati tuh emang suka gangguin lawan, entah kiper, entah back, suka didorong-dorongin sama dia. Set gitu. Nanti kalau udah ini nyelinap kalau dia menang ya kayak gitu dia. Atau bisa jadi Tarkowski kan Polandia. Ketemu tuh kemarin pas kualifikasi, bisa Belanda. jadi juga Belanda Poland kan. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ya itu MU, Chelsea, Liverpool, Everton. Oh iya sebelum bahas Arsenal City, recently Ballon d'Or pemenang Ousmane Dembele. Betul. Congrats buat Osman. Deserve ya kalau Deserve, Ousmane Dembele. deserve. Peringkat 2 Lamine Yamal deserve apa enggak? Enggak. Enggak. Karena dia Spanyol kali. Anjing. Emang menurut lu siapa emang harusnya? Petinya. Vitinya? Kalau gue sih antara Vitinya atau Rapinya sih Rapinya kalau kalau aku. Nah, ini yang agak aneh ya. Ini kita bahas sedikit ya. Jadi fans Barca tuh marah-marah. Maksudnya bukan marah-marah kayak kesel gitu loh. Anjing bisa-bisanya Rapinya di bawah Mohamed Salah. Terus banyak yang komen kan, lah tim PR-nya Barca aja malah jagonya Yamal. Bukan jagonya Rapinya gitu. Ya. Kenapa malah marah-marahnya sama Salah? Bahkan tim Liverpool, PR Liverpool kayaknya nggak ini banget gitu Ya. sama Ballon d'Or. Salah juga beberapa kali ditanya, yang penting tim menang. Musim lalu ya dia ditanyakan, bagaimana dengan kesempatan kamu dapat Ballon d'Or? Dia kayaknya nggak ini banget gitu sama Ballon d'Or, nggak yang ambis banget. Yang penting katanya juara Premier League dan tahun depan kami mengincar Champions League gitu. Nah nggak ada gitu jadi dari Salah, dari Liverpool pun nggak ada gitu. Nah itu ya dari Barkanya sendiri tuh mau majuin Yamal apa mau majuin Rapinya. Ini kan emang Ballon d'Or kan namanya kan dipilih, terus ini kan versi majalah kan. Jadi kan emang pinter-pinteran PR aja kan mau kayak gimana kan. Yamal yang menang. Yamal juara apa peringkat 2. Peringkat 3-nya Vitinya baru. Peringkat 4 Salah, 5 Rapinya. Emang agak kurang deserve sih. Kau sebagai fans Arsenal ngelihat Salah di peringkat 4 gimana? Ya udah sewajarnya sih sebenarnya.
Tapi kalau masuk 3 besar kayaknya masih banyak deh yang harusnya. Tapi kalau 4 masih oke. Tapi Amal aman. Soalnya bingungnya gini, aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ngejudge ya. Soalnya bisa juga sih, mungkin Harry Kane. Bingung sih Pak. Wah, Harry Kane bawah banget cuy. Van Iya. Dijk cuy, Van Dijk 28. Van Dijk peringkat Bahkan 28. di bawah Gurasi Iya gue. Gurasi Gyökeres 21. aja berapa? 25, sorry. 12. Ya Gyökeres gacor emang Pak di Lisbon. Iya. Dia kan yang menang apa tadi kata kau? Marksman. Maaf, coba nih kau cari nih Gerd Muller Trophy itu apa nama lainnya? Ketemu best striker. Kata dia Marksman. Oh berarti cuma ada di IG Arsenal ya iyalah di Itu kan di posting sama julukan Arsenal. aja. Marksman ya. Pemenang ini Glove itu apa? Yasin Trophy. Yasin Trophy. Donnarumma. Peringkat 2-nya Alisson. Itu setuju aku. Donnarumma. Terus yang cewek siapa itu yang dari Barca juga lah. Ya, Aidna siapa itu? Dona Rahma. Dona Rahma dan gitu. Dona Rahma. Tapi ini pasti kalian nggak tahu best team woman. Arsenal. Nggak tahu sih. 2 kali kamu tahu. Kita kan punya juga punya sosmed, kita juga ada Google. Aneh baca Twitter tuh kan. Wah, Arsenal. Nggak spesial mah. Juara Champions League ya soalnya. Iya, Arsenal ya. juara Champions League. Itu kapan sih yang pria bisa ngerasain Champions League itu? Kira-kira? Semoga tahun ini. Yang pria. Yang pria udah kesalip ya. Karena yang pria kemarin kesusahan membongkar taktik low block dari Pep Guardiola. Satu Hey, sama. Fan City. Tahun lalu kamu bilang kita parkir bis. Tapi tahun ini kalian yang main parkir bis. Ya, itu mereka ngakuin juga mereka. Iya. Gimana dengan match City Arsenal? Kita nonton ya bertiga Ya. ya. Ini orang nggak tahu kabarnya di mana. I don't know. Nonton juga, Pak. Di? Biasa. Jangan disebut. Jangan disebut. Sorry ya ini, sorry banget. Keywordnya cerot ya. Cerot. Gimana Arsenal City ini? Kalau gua Arsenal City ini sih nunjukin City yang udah ngedrop aja. City udah ngedrop menurut lo? City yang udah apa ya, udah nggak dominan. Ya City masih punya kualitas efektif, tiap serangan selalu ngeri lah. Cuman pada akhirnya kan City-nya sit deep kan, duduk bener di belakang gitu. Ngetarain mental City yang lagi transisi. Oh, karena banyak pemain baru ya. Plus Arsenal yang nunjukin juga kalau Arsenal udah tim jadi lah. Ya, benar, itu dari setuju. starter sampai bench gitu. Setuju itu. Itu sih kalau simpulan game kemarin City sama Arsenal gua. Seru nggak menurut lo? Seru. Karena serunya itu ini sih. Kita ngelihat Arsenal bisa main lebih apa ya, lebih fluent dibanding biasanya. Walaupun kecewanya itu karena trio midfieldnya kenapa Merino, Rice sama Ya, bertahan Zube. semua ya. Bertahan semua yang mindsetnya tuh kalau kita tahu kan Merino konektor lah. Yang orang selalu sedia buat jadi passing opsi gitu. Rice kan lebih ke workhorse lah yang kerja banget. Zube Mendy lebih ke deep lying playmaker gitu-gitu. Dan ente beli Eze gitu kan, Eze ternyata bisa starter sih match itu. Dan kalau kebetulan City low block tuh menurut gua starternya bukan Trossard sama Merino sih. Gue lebih ke Martinelli sama Eze. Kalau boleh koreksi ya. Koreksi Pep ya? Koreksi Arteta. Arteta. Arteta, ya. Kalau Pep mah malah bagus match itu. Realistis dia. Iya Pep, sih. Pep itu dari awal musim lawan Brighton, lawan MU juga kemarin Lawan terakhir MU. kayak gitu. karena mereka sadar mereka nggak bisa nahan counter lagi kayak waktu itu karena kebetulan mungkin skuadnya belum ready lah buat nahan transisi gitu. Akhirnya kan mereka kalau udah gue dapet gol, gue main direct, gue nggak mau main ball possession lagi, gue nggak mau passing banyak, penting gue ngegol. Sama kayak Liverpool, cuman kalau Liverpool tuh nurunin tempo doang. Kalau Pep itu yang kemarin ya, yang ini Iya. lawannya Arsenal ya. Itu benar-benar low block dan numpuk pemain. Gol Haaland tuh kan cepet ya itu ya, gol Haaland tuh menit 9. Dari situ udah, ya itu kalau di babak pertama masih coba ngincer counter. Cuman di babak kedua itu sih yang kesel banget karena kan kebetulan saya ada Haaland. Saya tidak ingin jadi El Budak, terus kayak anjing ini masih bisa nih sebenarnya. Diganti ya Haaland. Iya diganti juga, Haalandnya udah males gitu loh. Maksudnya kayak ini emang nggak mau ngincer gol kedua apa gimana? Ini kita baca ini ya, apa statistiknya ya.
Positioningnya aja 33. 33% tuh City, 66% Arsenal. Total shoot Arsenal 12, City cuma 5. Tapi kalau shoot on target sama sih 3 sama 3. Corner 11, City 1. Nah, 11 bola ditinju sama Donnarumma. Itu ngambil Donnarumma nyayur. Itu udah nggak ini ya, kayaknya kalau lawan Donnarumma strategi corner Arsenal sih. Aku jadi kayak gini. Kayaknya sih kan selama ini Arsenal sering banget ngegol apa namanya dari free kick lagi. Bola mati. Dari Set set piece. piece. Setelah aku pikir-pikir, kita nggak pas lawan PSG sama yang kemarin Donnarumma juga itu mudah banget dipatahin. Dan aku ngeliat lagi highlight pas Arsenal lawan Real Madrid, kan tipe kipernya sama. Iya, Courtois ya. Itu tuh mudah banget Courtois untuk ninju-ninju kayak Donnarumma. Donnarumma kemarin. Jadi ya bagi tim-tim yang mau ngelawan Arsenal, pasang aja kiper yang tinggi. Nggak semua tim punya, Mas. Iya, masalahnya kiper sekarang kayaknya agak ini ya. Tapi nggak berlaku buat Bayindir. Bayindir kan tinggi. Kan ada notes-nya nih, yang tinggi tapi berkualitas. Donnarumma sama Courtois Yang kan. tinggi berkualitas sama bukan bayi. Kan bayi. Dia Bayi. Bayi ototnya bayi. Wah, Topik nonton ini ya, udah kesel bener tuh dia. Kesel, udah anjing lo. Pas Martinelli loncat-loncat dia anjing, menit 93. 2 kali Mas Martinelli kamu menyelamatkan. Main di UCL ya? Iya, sama UCL. Bagus lagi golnya, jujur bagus sih golnya. Hampir Bisa, mirip. bisa nge-chip kayak gitu ya, Deo. Iya. Berani gitu, Berani. Donnarumma lo itu. Karena ya itu kan lemahnya Donnarumma kan sering kegolan gitu juga di PSG. Hmm. Kalau nggak bolanya terlalu rendah, kalau nggak dia ketika dia out of position, lari dia kan lambat banget tuh kayak supir truk kan. Iya. Oh, sampai itu lambat. Yang gendut-gendut. Kalau yang kurus kedot ya larinya kebut. Maksudnya aku kan seringan supir truk di Lampung gendut-gendut. Sorry Le Sodik. Sodik lagi, cuma satu. Tanggaku. Kemarin Torik sempat ngomong juga tuh, kok Donnarumma langsung nyerah ya, dia bilang. Iya, agak kesel aja kalau aku. Ya emang sih, itu kayaknya ya 99% bakal gol gitu. Cuman coba lari sampai bener-bener sampai kayak gitu-gitu loh, beneran dia coba menyapu gitu kan, lebih enak gitu ya nontonnya ya. Cuman itu posisi backnya situ juga agak terlalu naik ya. Nah, Ya. betul. Iya, benar. Betul, itu pinternya Pinternya Eze. Eze. Pinternya Eze itu. Ngeliat celah sedikit aja anjing. Tapi salahnya itu deh, City tuh kan nggak ngepres Eze kan. Orang pemain sebagus Eze loh, nggak ada yang megangin. Ya, Eze tinggal ngumpan aja. Iya, betul. Terlalu bagus Eze buat dilepas posisi. Kaget soalnya. Soalnya itu ini, Eze juga kan ngasih asisnya itu dari ini kan, dari sebelum titik tengah itu loh. Tapi yang agak anehnya itu dia kan garisnya tinggi, tapi cuma sampai ini aja, sampai Sampai apa sih? Apa? garis tengah, garis tengah aja. Setengah lapangan. Setengah lapangan. Nah, itu agak anomali Siapa sebenarnya. itu? City-nya apa gimana? City-nya pas gol Arsenal. Jadi pemain tuh numpuk di antara ini, di antara 3/4 lapangan sampai setengah lapangan tuh. Nah, ya udah. Itu free kick juga nggak sih itu? Enggak. Abis free kick nggak itu? Oh enggak ya? Emang turun berarti Eze ke situ ya? Jadi si Arsenal tuh bukan ini sih, bukan turun, Rick. Jadi kan bola itu kan selalu ngurung kan. Iya. Yang naik tuh bek kanan kirinya Arsenal tuh, bisa sampai jadi striker. Nah, jadi playmakernya itu megang 2 di bawah tuh. Ada Nwaneri tadi malam tuh. Nwaneri ya? Nwaneri udah masuk. Nwaneri sama Eze yang Iya. megang di belakang tuh. Nah, konektornya di antara Nwaneri sama Eze itu ada Saka. Ya, Bukayo juga masuk ya. Cuman Bareng Eze. yang posisinya paling enak di posisi gol tuh Eze. Plus, ngapa gue dari awal pertandingan ngomong ke ente kan, Rick. Tahu City main gini mah, ini mah starternya kudunya Martinelli gitu gue. Ini Martinelli bagus banget nih buat lari di belakang back. Iya. Kan beneran kejadian Beneran tuh. kejadian. Ake keteteran, Benar. Padahal Ake baru masuk juga tuh ya. Iya, Gvardiol telat nutup telat kan. nutup. Ya, tapi itu minusnya ini ya, kalau menurut gue sih minusnya orang yang main low block ya. Itu kan Iya. mental terkuras abis itu kan sampai menit 90, apalagi lawannya tim besar juga Iya. gitu. Pasti ya celah sedikit nggak fokus beberapa detik aja, itu bisa dimanfaatin lawan. Ngacir lah Martinelli. Kayak gitu. Ada Eze juga pemain yang berkualitas. Nggak usah ditekannya yang berkualitas kan. Ya iya emang bagus Eze Emang emang bagus bagus. Eze. Kalau boleh jujur ngeri Arsenal musim ini. Karena ya itu Bul, apa si Madueke keluar, Trossard keluar,
ya masih ada Eze, masih ada Martinelli, masih ada Saka. Kalau mereka yang jadi starter gitu ya, masih mereka yang yang ngacir-ngacir itu juga masih bisa masuk gitu kan. Itu Tenaganya sampai masih seger. pokoknya Arsenal itu 11-nya ditukar, 11-nya bagus. Iya, Mas. Bagus. Apalagi kalau Havertz sembuh itu lebih ngeri. Iya, lebih ngeri. Sumpah. Iya benar. Karena kan bisa aja misalnya Arsenal ketinggalan nih. Terus Gyökeres. si Gyökeres-nya nggak ditarik, tapi di Gyökeres dikasih support run behind striker nih si Havertz Havertz. yang bisa dicoba kan. Bisa. Misalnya Odegaard nih buntu. Oke, Odegaard keluar. Havertz yang masuk ya. Havertz yang masuk. Bisa banget. Variasinya Arteta banyak lah. Banyak. Dia punya Trossard yang bisa udah nguasain false nine, dia punya Merino yang bisa main jadi konektor. Kalau misalnya lawan tim yang low block, menurut gue lebih better starting Merino dibanding Rice sebenarnya. Oh ya? Mm-mm. Kenapa? Karena Rice itu bukan playmaker. Rice tuh kan banyak posisi Rice harusnya bagi bola ya, karena misalnya nge-switch gini Arsenal kan low block tuh harus digeser ke kanan, harus digeser di kiri biar disorientasi lah backnya. Pas di switch yang megang Rice terus partnernya kan Calafiori nih di Iya. kirinya, nah itu jadi bingung. Mending Merino main di posisinya Rice, nanti Rice-nya masuk ketika game-nya udah kekunci, jadi lebih better gitu. Iya. Ya itulah Arsenal kan di depan tadi kan udah dibilang kan banyak kan pilihannya, di gelandang juga banyak pilihannya. Misalnya Zubimendi nggak tersedia pun ada yang Norgard kan. Iya, Norgard iya, bisa. benar, Brentford juga bagus juga kan. Di back Gabriel sama Saliba nggak tersedia, ada Hikapi sama Mosquera juga bagus. Udah kelihatan bagus Anjing banget, sih. Mosquera. Cukup jujur ngeri sih. Cuman ya di awal musim yang bisa ngambil poin dari Arsenal kan baru Liverpool kan. Poin iya dong. Iya, benar. Harus diakuin dong. Walaupun match-nya sama-sama kuat ya. Iya. Tapi ada sedikit ada di atas sedikit Szoboszlai ya. Kata orang mental juara itu tadi. Mental juara. Yes. Itu akuin bro. Mental juara boleh ada, tapi ya bagi-bagi dulu. Ini kok udah nyerah. Udah pemalasan. Kok udah melas. Gini, ini curhatan hati aja. Surat benar. Arsenal kan udah dikasih segalanya nih. Ya betul. Dari segi pemain semuanya udah dilengkapi. Benar. Kalau nggak juara kan udah pasti Arteta Terancam banget nih Ah, posisinya. benar. Sedangkan kalau ganti pelatih lagi dengan cara Arteta ini kan mainnya udah sistem banget. Udah sistem banget. Dan yang hampir mirip tuh hanya ada dua sih, tapi aku jarang sih nonton La Liga. Siapa itu? Pep sama Arteta kan yang cara mainnya plek-ketiplek kan. Yang La Liga maksudnya? Kan La Liga kan mereka dari Spanyol, mungkin ada aja pelatih dari Spanyol yang hampir mirip Iya. dengan cara main mereka. Tapi kalau misalkan nggak ada, wah itu PR banget tuh. PR banget. Ya udah. Udah nggak ada alasan ya Restart musim dari ini ya. awal, Musim iya. ini udah nggak ada alasan buat Arteta sih ya. Harusnya ya. Skuad udah terpenuhi. Iya, squad udah terpenuhi. Ya minimal kalau nggak PL, UCL lah. Iya, dua. Enggak, Iya, kalau benar, misalkan benar. cuma juara FA atau Carabao. kayaknya tetap masih Tapi kau tahu kan di PL tuh ada Liverpool, di UCL ada Real Madrid, ada Barca. Tahu. Ya, tahu ya. Iya. Tapi ada satu pelatih yang cocok buat gantiin Arteta. siapa? Vincent Kompany. Waduh. Sama mainnya. Oh, sebenarnya ada. Yang ini real nih. Legend dia sendiri, Cesc Fabregas. Oh, Cesc Fabregas, iya, benar. astaga. Itu juga sistem banget tuh. Iya, iya. Itu keterlaluan tuh. Boleh Arteta nggak apa-apa tapi jangan tetap Arteta. Kalau Arteta hati-hati, Fabregas bukan hati-hati lagi dia. Apa dia? Strict. Gila, maksudnya Gimana dia Bang Fabregas? strike-nya itu lu nggak boleh lompas anjir. Sama sekali. Jadi nggak ada permainan direct, all possession. Cuman lebihnya Arteta lebihnya Cesc Fabregas dibanding Arteta. Cesc Fabregas punya yang namanya fleksibilitas posisi. Oh. Kalau kita lihat siapa tuh pemain Madrid tuh? Nico Paz. Nico Paz itu nggak tahu tuh posisinya apa. Bener, tapi di otaknya. bukan AM Iya. dia ya. Dia Iya, AM. di Tapi ini, nggak di pernah- kertas. nggak pernah ada di AM. Pik. Di kertas doang gitu loh Pak, AM gitu. Heatmap-nya aja sampai kanan. Bener-bener. Heatmap-nya loh. Karena dia suka jemput bola di daerah situ. Kayak ini ya, kayak apa? Internya siapa tuh? Inzaghi. Kayak ini. Ya kan muter juga kan. benar. Di kertas kayak Muter. gitu posisinya, cuman Iya. tiba-tiba Calhanoglu yang jadi ngisi posisi back lah, Bastoni Iya. maju. Bastoni striker, Lautaro-nya yang jadi mezzalanya. Iya, iya. Ngawur emang. Ya, sekarang kan ada Nunes kan dia kan. Pelatih Al Hilal. Chaos. Nunes.
Ya itu seru. Arsenal City ya seru. Ini kita tengok sedikit yo Hasil match. hasil match lain ya. Setelah ya sisanya sih nggak ini sih, biasa-biasa aja sih. Tottenham lah paling sama lawan Brighton nih cukup kesulitan, akhirnya bisa imbang dari gol bunuh diri itu 2-2. Ange Postecoglou masih belum bisa meraih kemenangan lawan Burnley 1-1. West Ham Crystal Palace ya ini udah inilah ya karena Palace emang jago. Wolf ini cuy, Wolf sama Leeds. Wolf ini kayaknya emang udah mau siap degradasi deh. Dongok banget anjing Menurut gua mainnya. Wolf West Ham tuh udah kayaknya end deh. Cuma West Ham masih bisa West Ham terselamatkan. masih bisa. Kalau Graham Potter cabut. Iya, Graham Potter kan, cabut deh. walaupun bisa nih ya, tapi aku kayak nggak percaya aja West Kalau Ham West Ham. bakal Aku selalu bingung kalau West Ham tuh ada dia menang aja. Iya. Pokoknya West Ham Wolf itu udah tim yang karena aku pernah bilang ya pas GW2 apa GW3 ini West Ham sama Wolf ini lumbung poin ini. Iya. Ternyata. Sama ada satu lagi cuy, sebenarnya yang tim agak di luar jarang banget lah kita bahas. Fulham. Fulham itu diem-diem menang seri, kalah Ya. tuh jarang. Terus sama kayak Liverpool tuh, sering nyetak gol menit 90-an. Ya benar. Dan mainnya juga ya gimana ya, dalam juga tapi masih yang nyerang gitu loh. Ya. Dan pemainnya juga berkualitas juga. Reaktif lah Fulham. Ini agak jarang kita omongin nih. Fulham ini juga ngeri nih. Kemarin dia habis menang lawan Brentford. Brentford hancur karena habis ditinggal Si ini, Thomas Thomas Frank. Itu defense-nya aduh itu mending ya yang ngambil di FPL jangan ambil dulu lah. Apalagi habis kehilangan Wissa sama Mbumo kan. Oh banyak. Udah. PR-nya. Bournemouth Newcastle 0-0 Newcastle. Nah ini yang agak anomali. Watkins mania. lagi dan Membawa- lagi. Fun fact strikernya King nih tiga-tiganya. Dua lagi. Dua lagi. Striker Strikernya. pendok anjing. Gak ada yang jelas Lawan banget. 10 pemain Sunderland. 10 pemain. Ada yang nyundul tuh. So ganteng anjing. Lu Watkins so ganteng goblok. so Ngapain? imut. Watkins memecahkan rekor di squad gue cuy. Konsisten dia, 2 poin. 2 poin. 2 kali 5, 10. Thank you Watkins. Sudah waktunya bye-bye Watkins. Anjing. Aduh, ini bahkan yang gol pertama mereka di Premier League itu back kanan anjing Matty Cash. Iya, Kemarin. Matty Cash. Ya Allah. Walaupun keren golnya, tapi kan Oh ya keren sih golnya ya. Sunderland kartu merah loh ini posisinya. Iya. Apalagi Sunderland tim promosi Iya. gitu ya. Plus kartu merah dari menit 30 berapa? Benar. Ronaldo. Ini nggak tahu nih Aston Villa kenapa, apa yang salah? Apa kayaknya juga pemainnya nggak banyak yang keluar juga kan? Sebenarnya ya, itu sih si apa namanya? Unai. Kepala batu banget mainin Megin di kanan tuh udah chaos lah pokoknya. Iya sih. Emang di atas kertas yang kelihatan tuh Evan Goodson lah main sayap kanan kan? Iya, iya. Karena Evan Goodson striker gue liat profilnya. Dan dia kalau gerak di kanan pun Evan Goodson kontrol aja kayak Lukaku, nggak mungkin ini orang sayap kanan gitu. Gede juga soalnya. Iya, badannya berat. Dan dipaksain main sayap tuh agak Iya. kasihan sih tuh. Sampai menit 73. Mending Evan Goodson striker, Oli Benz ya kan, sayap kanan mainin siapa? Harvey, main Sancho bisa. Iya, ada Sancho sama ini ya. Buendia juga masih dimainin. Buendia. sama Nah itu dia. Buendia itu juga Ampun. salah satu ya yang buat Oli Watkins susah dapet gol. Itu Buendia anjing. Itu orang 5 pertandingan ngebuat chances buat timnya 5 anjing. 5 pertandingan 5 berarti satu game 1 coba. Rata-rata tuh. Mungkin ada juga tuh satu game yang dia 0, satu gamenya 2. Mungkin. Itu pemain chaos banget. Itulah Emil Buendia. Mendingan mainin siapa kek? Ada Sancho, Ada ada Sancho ya. Iya. Bisa dicoba. Ya itu Premier League ya minggu kemarin. Di pertengahan minggu ini nanti ada FA Cup tuh Liverpool main Southampton. Arsenal main nggak? Karabau atau FA? Itu League Cup itu Carabao ya? Carabao. Oh itu Carabao. Arsenal main nggak Arsenal? Udah. Harusnya main. Oh harusnya main juga. Tapi aku belum ngecek ya. Sorry. Carabao tuh Arsenal main. Kalau Soalnya Liverpool yang main di Euro mainnya round 3. Coba kita cek ya. Iya, Si League Cup. League Cup. Iya nih. Wigan. Oh iya tuh MU Iya. juga main. Iya. Arsenal lawan Port Vale nanti. Oh, wih. Apa itu? Tuh, tapi aku muncul sekali ini fun fact aja sih. Apa? Keren itunya. Bukan ultras ya kalau mereka nyebutnya ya. Hooligans. Hooligans ya keren tuh. Apa? Port Vale Port itu? Vale itu. Oh. Jadi ada anak kecil yang jadi capunya.
Oh ya? Iya, wah anjing keren. Ngeri juga. Anak kecil dah. Iya. Ekspektasi gitu. Eksploitasi. Kan dia yang dia tuh videonya dari kursi penonton tiba-tiba maju. dia Dia langsung berdiri gitu. Woi, anjing keren. Not London forever. Wah, anjing Arsenal, wah. Ini kita flashback dikit karena Munib El King minggu lalu. Dia ngasih rekomendasi FPL di minggu lalu ya. Itu dari kiper sampai differential player. Kiper Alisson Becker, defender Van Dijk, midfielder Semenyo, striker Haaland, differential Emi Martinez. Enggak ngaco semua sebenarnya, tapi so-so semua. So-so semua. Ya Haaland karena ngegol kan 9 poin. Semenyo 5 poin itu enggak gol, enggak assist tapi dev count. Virgil berapa emang? Virgil 4. 4. Alisson berapa kira-kira? Tahu Alisson. 3 apa ya? Karena dia enggak clean sheet ya. Alisson, coba kita cek ya. nanti. Cek. Look up aja nih sambil ngecek. Liverpool, mana Liverpool? Ada terus diferensialnya Emi Martinez. Emi Martinez itu 3. Karena Munib masang Emi Martinez. Ayo. 2 poin Alisson. 2 poin. 2 poin. Berarti masih banyak save tuh Emi. Soalnya kan Emi kebobolan juga tapi Iya. dia 3 poin. Ayo. Agak kurang rekomendasi Anda minggu lalu ya, Mas. Memang saya ini suka salah-salah ya. Berarti kan ini kan masih ada kesempatan. Minggu ini kan ente jadi LT. Oh iya, benar-benar. Tolong dipakai kesempatan ini dengan benar-benar. Baik, ya. baik. Ya, ini boleh mau langsung rekomendasi apa? Apa mau bahas FPL kita? Maksudnya? FPL minggu lalu. Tapi tadi udah dibahas ya. Udah poin dibahas harus tadi segini. poinnya udah. Iya. Rekomendasi. Rekomendasi ya. aja. Rekomendasi langsung ya. Rekomendasi langsung nih. Di kiper Seperti biasa. Donnarumma, Bos. Langsung lawan Burnley besok ya. Nyayur deh kayaknya. Ayur. Donnarumma. Aduh. Ya. Terus Habis itu di back gua ada 3. 3 nih ya. Wih, Ada boleh, 3. boleh. Boleh. Kali ini lengkap gua langsung. Gabriel, Gabriel Arsenal, Senesi, Senesi Bournemouth, Anderson, oh Anderson Fulham. Besok lawan Aston goblok. Aston Pilat. 3 ya. Oh, ini back tengah semua nih ya berarti ya. Back tengah Nggak ada semua. back sayap kan ini. Nggak ada. Mid Ada Dus Kudus. karena percaya lawannya lagi. Masih percaya lagi. Lawannya apa? Karena kemarin 2 assist ya. Oh, lawan Wolves. Lawannya Wolf, Mas. Kita harus berdoa nih, Wolf. Dicepot sama gerakannya Kudus kan. Lalu Lalu ada Rangers di sebelahnya Kudus. karena lawannya Burnley. Burnley lagi-lagi, teman-teman. Lalu ada Sementot. Semenyo. Semenyo lawannya Leeds ya. Lawannya Leeds. Habis itu ada Ndiaye Dia lawan West Ham. 4 nih ya ente. 4. 3 striker di depan. Langsung gua sebutkan. Disikat dia. Gak mau lagi satu-satu. Ada Joao Pedro. Gila, langsung sekarang udah beralih ya. Gua beralih gua. Goodbye Wolves FPL. Watkins. Goodbye Watkins. Goodbye Wood. Chelsea lawan siapa? Chelsea? Chelsea lawan siapa besok? Chelsea lawan Brixton. Oh, Brixton. Lawan mantan klub ya. Lawan mantan klub. Lalu ini gue saran kapten sekalian. Oh ya. Haaland. Boleh juga yang mau pakai Triple captain juga banyak ya. triple kapten, boleh banget. Karena ini lawannya Burnley. Di antara kita berempat kan cuman gue yang punya Haaland tuh. Iya, gue udah punya. Udah wild card dia. Udah wild card dia. Oke, Haaland ya. Haaland. Lalu di sebelahnya Haaland ada satu yang mungkin Topik akan suka. Apa itu? Victor Gyökeres. Jangan ragu, jangan gentar. Jangan ragu. Apa tadi Arsenal tadi sama lupa? Ya? Lawannya Arsenal sama? Newcastle. Newcastle. Wah, Newcastle. tapi agak berat sih Agak Newcastle berat. fisik. Cuman setelah Newcastle, mantapnya. Makanan ya. Kita cek ya, habis lawan Newcastle ketemu West Ham sama Fulham. West Ham sih bisa sama. West Ham. Habis Kan itu kalau 3 ke depannya lupa gua. Diferensial, Pak. Diferensial ambil Stach Anton. Oh. Leeds. Ya. Oke, itu tadi rekomendasi dari El King minggu ini. Dari mulai kiper Donnarumma, defender dia langsung 3, Gabriel, Senesi, Anderson, midfielder Kudus, Rangers, Semenyo, Ndiaye, striker Joao Pedro, Haaland, Gyökeres, diferensial Stach. Tapi kayaknya yang tinggi sih Gabriel. Gyökeres. Yang ada di FPL. Yang ada di FPL. Berarti ente udah buang salah ya Pak ini? Udah. Oh, ente belum salah? Belum salah. Oh, buat Lawan Haaland. siapa sih? Gila. Buat siapa sih? Lawan Sorry nih, siapa? Mas. Kalau Liverpool, Heeh. Crystal Palace.
Waduh, agak Tapi susah. tenang aja, 3 game week lagi Salah akan balik lagi. Emang bisa duitnya? Bisa, jadi gue udah membuat transfer plan. Jadi gue menyediakan 2 transfer buat ngebuang Haaland sama gelandang yang kemungkinan gue buang nanti di AY. Kenapa Haaland mulu buang nanti? Karena gue mau masukin Salah lagi. Jadi gue pakai Haaland cuman GW6, GW7, GW8. Karena emang transfer plan. emang Transfer ini sih apa City tuh enak banget tuh 3 game berikutnya 3 tuh. game berikutnya. Habis itu langsung ketemu yang susah deh. Ada Liverpool juga kan di Ya. 5 game week ke depan. Betul. Munip udah pakai wildcard. Apakah kalian tertarik? Tapi kita udah gunain chip semua ya. Munip udah bench boost, udah wildcard. Ente baru bench boost. Bus doang. Ente Free hit Free hit sama triple captain. triple cup. Oh, Munip juga triple captain. Udah habis dia. Nunggu Desember lagi. Gue sisa free hit. Oh ya free hit Belum belum. free hit. belum. Nah free hitnya gue sediain nanti buat double game week. Bulan Udah. Boxing Day dong berarti Boxing ya. Day, Desember. Boxing Day. Diingat-ingat aja kalau apa ya? Kalau game week Boxing Day itu game week keberapa tuh biasanya? Biasa 17 ya, 17 18. masih sampai bisa kepake ya, 24 tuh. Berarti ente pakai harus 17 sampai 19 tuh. Karena tanggal 19 sudah keganti kan Ya. ke free hit yang satunya kan. Udah restart lagi. Udah restart. Mungkin paling banyak berarti gunain chip ya. Paling chip paling banyak. Ya nanti kalian pasti nguber lah ini mah orang chip gue baru udah satu ini baru GW6. Oh. Munip tuh nyebutin dari tim dia ya. Iya. Rekomendasi tadi ya. Ada tim gua. Besok kalau jelek dapat. Oh, udah. Timnya juga jelek. Kalau gua bagus ya ini bagus tim gua. Bagus ini, emang bagus ini. Karena tim gue hampir sama kayak gini. Hampir sama ya? Hampir sama. Ya cuman gak ada backnya Bournemouth doang. Ya itulah, mungkin ada yang mau ditambah Mas Hanif? Rekomendasi FPL atau mungkin Ya udah sih, masih bingung juga Pak. kenapa? Karena aku 3 game week ini juga nggak bikin transfer kan. Emang iya? Imbang juga, iya. Oh iya? Ente nyimpen Masih berarti? nyisa 3 ini. Oh, mantap. Ngeri. Itulah. Karena analisaku tuh harus matang-matang ya. Anal siapa? Matang-matang. Analisa. Oh, Anal Isa. Analisa. Kenapa kau nggak mau nggak mau transfer 3 game itu? Ya karena belum ada urgensi untuk transfer. Kalau gua kan udah sangat urgent ya. Gua kalau nggak pakai chip Betul. Mas, gua tuh selalu budak kan. Bayangin lah. Gua nggak pakai triple captain, gua nggak pakai bench boost gua gitu. Cuman mungkin kemungkinan di back sih. Di back ya. Antara Tarkowski Richard. atau di tengah tuh Wits, dua itu doang. Oh. Wait sih kayaknya udah. Tarkowski malah mau di NTTF. Richard. Richard lah. Richard Peles. soalnya Peles berat banget nih. Berapa Iya. game week? Nanti ada ketemu Chelsea. Tapi Ada City juga ya. kalau nggak lawannya Arsenal, UE cuy, Arsenal, ketemu iya. Liverpool UE itu ini tim tiba-tiba bisa mantep aja. Betul. Nggak tahu ya kalau Liverpool kan apa tadi punya apa? Punya mental apa sih? Mental juara. Iya, itu juara. dia. Tapi kayaknya nggak bakal invisible ya. Jadi besok kalah deh. Tapi juara. Yang ngegol tuh Lacroix deh. Yang bisa dia enggak. Harapan. Ya, itulah. Itu kita bisa buktikan rekomendasi dari Munib. oke. Rekomendasi alias sekuat dia minggu depan. Bukan rekomendasi ya, itu Dan satu squad tambahan dia. ya. Tadi udah baca tarot juga. Mainnya ditaruh. Senesi nanti 5 gol. Langsung transfer Senesi teman-teman. Oh enggak ya? Enggak mungkin. Ya kalau nggak Senesi Haaland 8. Udah kayak di Norway ya. Iya. Di Norway. Anjing itu lawannya siapa sih itu? Yang dia sampai 11 itu? Nggak tahu tuh. Andorra. Andorra. Masa enggak. Iya. Enggak. Andorra itu bisa lawan Inggris. Sering banget Inggris lawan Anggora kan. Anggora. Tapi by the way ngomongin Anggora ya. Florian Wirtz kan jelek banget kan. Akhirnya kan ganti kodam. Nah, ini Kucing kemungkinan Jerman. sih akan bagus ya. Ini. Wah, nggak jadi kayaknya. Kalau ada feeling ya, masih ada. Kalau ngikutin teori Jurgen Holick sih ya, dari 3 pemain yang diganti kodam bagus semua. 3 assist lah minimal. Waduh. Kemarin tuh hampir ke gol tuh dia tuh lawan Everton. Iya, Lambat banget dia. Iya, langsung Itunya Tarkowski. Tarkowski lagi. Dia tuh Tarkowski kayak gitu, aduh. Tapi Tarkowski bagus banget sih. Bagus. Gila Tarkowski. Ganteng juga. Dia tuh Enggak kayaknya itu nggak poinnya, Bos. Masa ada ganteng. itu nanti bisa di-cut dikit aja ya. King Defcon tuh musim ini Tarkowski sama Senesi itu. Dua. Anderson juga. Sama ini, kalau mau misalnya nggak punya duit buat Tarkowski sama Anderson atau back Bournemouth tuh yang lain, itu bisa ke backnya ini cuy. Sunderland, Mukiele. Mukiele juga lumayan nyayur tuh jadi Defcon karena kan diserang terus kan dan dia mainnya bagus. Nah itulah. Oh ya kemarin Oh, benar
harus apresiasi akhirnya Nico William Gol. poin cetak gol. Alhamdulillah. 10 poinku ketolong sama dia setelah Main 5 busuk. game week main busuk. Harus apresiasi. Oh, ada juga ya Apresiasi. Nico Williams. Tapi kan aku free hit kemarin. Oh iya. Pada Sial, saat aku sial. free hit, dia ngegol langsung di menit ketiga. Senang, Pik. Aku juga baca tarotnya Nico Williams. Baca tarot semua dia. Back doang lagi yang dia baca tarot. Karena Wood busuk, Nico striker besok. Langsung. Langsung striker. Minimal 3 assist lah, Mas. Ente gak ada berarti kepikiran ini? Chips? Enggak deh kayaknya yang ini. Soalnya Berarti aku percaya sama squad. nyimpen 2 free sama ini 3 berarti kan. Oh, 2 free transfer? Iya. Oh, anjing. Aman kalau itu. Aman. Oke. Ya itu kita bisa buktikan rekomendasi FPL fix dari El King minggu depan. Mengutip omongan dari seseorang, FPL itu adalah maraton, jadi kita perlahan-lahan saja. Betul. Seperti itu. Jangan terlalu ngegas, tapi jangan terlalu di bawah banget. Iya. Pokoknya jangan sampai kayak Topik lah di liga kita. Emang dia nggak pernah paling bawah. Tapi kok makin lama makin jauh poinnya kita Kurvanya bertiga. tuh gini tuh. Kalau Flat kalian kan ya? gini kan. Ya itu sampai udah gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya ya masih disediakan El King kita masih yang sama. Jadi akan El King yang menjawab gitu. Semoga ada yang nanya sih. Ya, Karena amin. setiap kita bikin konten di short atau apa, yang ramein teman-temannya Topik. Teman-temannya Topik. Nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang peduli sama isi kontennya Cuma apa. ngetek-ngetek Cuma aja. ngetek-ngetek dan situ ada topiknya. Dan dia juga Mengabari. nggak pernah bales si anjing ini. Nggak pernah bales teman-temannya. Bangke emang. Kalau bisa dihapus aja itu ya. Jangan. Arsip negara. Follow ya, ini kita punya Instagram sendiri. Ini kan gabung sama dengan Kamar Podcast, tapi kita punya Instagram sendiri tuh Kamars Game Week. Ya. Bisa di follow juga di situ. Mungkin mau nanya-nanya tentang FPL yang ikut Liga FPL kita juga boleh nanya-nanya ke Munip ya, karena kebetulan CP-nya juga Munip kan. Ya. Jadi kebetulan tuh si El King Munip, CP-nya Munip, dan Tinggal dia DM bisa aja, tinggal teman-teman. DM aja. Ya udah kalau kayak gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah. Bye-bye.